Baik, baik. Eh, s- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Eh, Pertama-tama, terima kasih hari ini kita bisa berjumpa di acara webinar rutin kita yang dilakukan oleh Mujisanto Training and Consulting. Tak lupa selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan Muslim di Indonesia. Eh, Hari ini kita akan apa namanya membahas webinar terkait non-tender dan pencatatan non-tender yang akan diberikan oleh narasumber kita, Bapak Haji Muhammad Kasman. Beliau sebagai Kabag pengadaan barang jasa di Kalimantan Selatan. Eh, yang kami hormati Pak Muji Santosa sebagai Direktur Program MS Training and Consulting. Yang kami hormati seluruh manajemen di MS Training and Consulting, ya, Pak Muklis, tapi belum kelihatan. Yang kami hormati Bapak Hadir, narasumber. hadir. Siap, siap Bapak. Tidak Iya. kelihatan tadi, mohon maaf. Pak Muklis, eh, kami hormati Pak Kasman sebagai narasumber hari ini. Eh, Hari ini kita akan coba membagi kegiatan kita di dua sesi. Yang pertama, 45 menit pertama mungkin kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber. Berikutnya kita akan diskusi, nanti akan dibantu oleh kami. Saya Septian Febriana dari Dinas Pertanian Provinsi Banten yang didapuk oleh Pak Muji Santosa sebagai sebagai moderator hari ini. Baik, itu awal dari Septian. Baiklah, kita hari ini kita akan coba eh, melakukan sesi pertama, yaitu pemberian materi kepada Bapak Haji Muhammad Kasman. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, makasih Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Muji Santosa yang mungkin lagi di jalan ya. Pak Muklis Seneni juga yang nggak kelihatan mukanya. Terima kasih Pak Septian. Pada hari ini ya mungkin teman-teman pada sibuk semua ya, tapi ya alhamdulillah ada yang dapat bergabung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Septian tadi, nama saya Muhammad Kasman. Saat ini saya bekerja di Biro PBJ Kalimantan Selatan. Berikut ada informasi dari eh, apa kontak person, nomor handphone dan medsos saya. Nah, pada hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan ke hari 28 ya. Artinya sebentar lagi akan Lebaran gitu ya. Nah, beberapa teman-teman kita mungkin Bapak Ibu sekalian dengan kegiatan yang macam-macam ya. Mungkin ada yang sedang di perjalanan mudik, mungkin juga telah berada di kampung halaman gitu ya. Nah, mungkin yang di rumah lagi beres-beres atau bersiap untuk menghadapi Idul Fitri 1 atau 2 hari ke depan. Nah, hari ini semangat Ramadan adalah berbagi. Kita tidak berbagi takjil, tapi kita berbagi apa informasi gitu ya pada hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian mungkin sambil berkegiatan atau sambil mengendara, tapi hati-hati di jalan gitu ya. Nah, eh, ini arahan dari Bapak Presiden kita terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar atau melihat ada 5 gitu ya.
Pertama, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan porsi usaha koperasi mikro dan kecil, kemudian memastikan transparansi, kemudian mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Jadi ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini adalah PPK ya, sebut saja bunga, yang karena memang namanya juga bunga Citra Lestari ya. Nah, si bunga ini sebagai PPK mungkin akan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semua proses pengadaan barang jasa itu wajib melalui SPSE? Nah, ini dijawab di Perpres 18 yang sebagaimana dirubah pada Perpres 12 tahun 2021. Nah, di pasal 69 peraturan ini di ayat 1 bahwasanya penyelenggaraan PBJ itu dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau kita sebut dengan SPSE dan sistem pendukungnya. Nah, kemudian di ayat kedua, pengadaan barang jasa secara elektronik memanfaatkan marketplace meliputi e-katalog elektronik, katalog elektronik atau e-katalog, kemudian toko daring dan pemilihan penyedia. Nah, ini kalau kita singkat ya, pengadaan barang jasa itu bisa kita lakukan melalui swakelola dan melalui penyedia. Nah, melalui swakelola itu sendiri, KLPD lain, ormas atau kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang sering kita lakukan adalah melalui penyedia. Jadi pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Nah, berdasarkan metodenya juga ada 5. Yang pertama, purchasing, bisa melalui katalog dengan berbagai macam gitu ya, katalog nasional, sektoral maupun sektor katalog eh, lokal yang lagi digencarkan sekarang ini. Kemudian toko daring yang tempo lalu melalui Bela Pengadaan kan kita juga di apa ya di digenjot juga gitu ya. Tapi sekarang bergeser ke katalog lokal. Kemudian pengadaan langsung, kemudian tender cepat, penunjukan langsung dan tender atau seleksi. Nah, ini kalau kita petakan setelah kita terima DPA atau ICPD, kemudian kan kita harus entry ke sirup paling lambat 31 Maret ya di tahun berjalan. Nah, pengadaan barang jasa itu pada dasarnya dibagi dua gitu kan, tender kemudian non tender. Kalau tender jelas kita melalui SPSE. Tapi kalau non tender itu ada yang transaksional, ada yang non transaksional. Nah, kalau transaksional tentunya lebih gampang ya. Jadi langsung kita lakukan melalui SPSE. Eh, Nanti bisa melalui SPK, gitu ya, dengan SPK. Kemudian kalau yang non transaksional bisa pencatatan non tender atau bisa juga swakelola gitu ya. Kalau memang dilakukan sendiri oleh KLPD maupun KLPD lain atau ormas gitu ya. Nah, kemudian kalau pencatatan non-tender ini bisa dalam bentuk pengadaan langsung dengan proses non-SPK, bisa kwitansi, kemudian bukti pembelian dan lain sebagainya. Atau kadang disebutnya pengadaannya itu melalui manual gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, ini secara umum pencatatan non-tender atau transaksional itu yaitu non-tender atau non-transaksional, kemudian pencatatan non-tender, bisa juga pencatatan pengadaan secara darurat, pencatatan pengadaan pengecualian,
pencatatan swakelola berdasarkan tipe 1234. Nah, jadi eh, kalau non tender memang sebaiknya harus dicatatkan supaya nanti sesuai dengan tujuannya itu pertama gitu ya, riwayat pengadaannya itu akan tersimpan gitu ya. Kita akan lebih mudah melakukan pemantauan ataupun evaluasi apabila riwayat itu tersimpan. Nah, meskipun tadi kita lakukan secara manual atau tidak secara tender gitu ya, itu harus kita catatkan. Nah, jadi kalau kita catatkan nantinya data itu akan termonitoring dan memudahkan evaluasi atas perencanaan, kemudian pengadaan, penganggaran dan kepentingan lain. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada pemeriksaan atau apa, kita lebih mudah apa ya, memanggil atau mencari datanya itu kembali. Nah, kapan pencatatan itu kita lakukan? Nah, tentunya bisa setelah kegiatan itu berjalan atau kita catatkan secara periodik, secara periodik, misalnya sesuai dengan waktu, mungkin secara bulanan, secara triwulan, atau periode kegiatan selesai atau per GU gitu ya. Nah, kemudian siapa yang melakukan? Yang melakukan tentunya adalah PPK karena pencatatan itu sendiri di akun di SPSE itu menggunakan akun PPK. Nah, ini sesuai dengan Perpres yang melakukan adalah PPK, yaitu tugas dia adalah membuat paket pencatatan, kemudian menginput hasil pemilihan penyedia atau swakelola dan realisasi pengadaan. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan dalam pencatatan ini? Yang harus kita catat, yang harus kita persiapkan adalah data-data misalnya DPA, kemudian sirup atau kode RUP, kemudian scan bukti pembayaran yang memuat tanggal dan nilai realisasi, kemudian data penyedia atau nama penyedia, NPWP, email, telepon, dan alamat. Kemudian tanggal paket selesai dan uraian pekerjaan. Nah, apa sih pentingnya implementasi pencatatan non-tender ini? Nah, seperti kita ketahui di Impres nomor 2 tahun 2022, eh, kita itu memberdayakan apa diwajibkan untuk merencanakan dan membelanjakan sebagai apa 40% dari nilai belanja PBJ kita itu untuk UMK. Nah, kemudian paling lambat di akhir tahun 2023 tadi kan proses pengadaan itu harus dilakukan secara digitalisasi gitu. Tapi bukan tidak apa ya, kadang-kadang juga ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan secara transaksional atau digitalisasi. Nah, inilah yang disebut dengan pencatatan. Nah, yang baru-baru tadi Kepala LKPP mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2023 tentang pencatatan pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk meningkatkan akurasi nilai realisasi belanja PDN dan produk UKM dan koperasi. Nah, kenapa pencatatan ini perlu diatur, kemudian perlu di, di diwajibkan gitu ya istilahnya? Itu karena menurunnya realisasi pencatatan pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang berakibat turunnya kinerja PBJ pada KLPD. Kemudian turunnya target belanja PDN UMK. Nah, tadi kan mungkin saja KLPD itu melakukan pembelanjaan untuk UKM, untuk PDN, tetapi mungkin karena ada sebagian yang belum dicatatkan sehingga targetnya itu tidak sesuai yang diharapkan, bahkan kinerjanya turun. Nah, tidak tercatatnya realisasi pencatatan PL dan Juksul ini berdampak pada akurasi pencapaian gitu ya, target nasional dan penurunan dampak belanja PBJ
eh, untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini contoh di Kalimantan Selatan melakukan pencatatan gitu ya melalui akun PPK. Nah, di kami yang seperti saya sampaikan tadi, Pak Septian, ada aplikasi Simantep, yaitu aplikasi sistem pemantauan dan evaluasi PBJ yang mana mengintegrasikan sirup, SPSE, kemudian toko daring dan katalog, kemudian RUP juga. Di sini ada salah satu menunya yaitu non-tender, ada paket non-tender, pencatatan non-tender dan pencatatan swakelola. Jadi apabila itu di entry ke dalam SPC ini juga sudah terintegrasi dia. Jadi kita bisa melihat bahkan sampai ke nama-nama SKPD-nya. Nah, kita itu bisa kita pantau. Jadi kalau satu SKPD mereka melakukan swakelola juga itu kita sarankan melalui pendamping SKPD mereka untuk mencatatkan. Begitu Pak eh, Septian ya. Nah, ini juga yang pengadaan darurat juga sesuai dengan peraturan LKPP juga ada gitu ya. Nah, ini pengadaan darurat yang namanya darurat tentunya tidak melalui tender ya, karena kebutuhan yang mendadak dan perlu cepat, tapi itu juga harus kita catatkan. Nah, salah satu kegunaan dari pencatatan itu, ini juga dia turut menyumbang skor ITKP. Nah, seperti kita ketahui kan ada indikator ITKP itu ada 8. Nah, 6 diantaranya adalah indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Nah, untuk apa non-tender, non-tendering dan non-purchasing itu kan skornya ada 5. Jadi kalau misalnya presentasinya sampai 100, ini juga lumayan menyumbang 5% gitu ya. Alhamdulillah di Kama ini adalah skor ITKP Kalimantan Selatan berada pada warna biru 90,21 atau baik gitu ya, terbaik. Nah, ke ini kita bisa cek di dashboard ITKP. Nah, kemudian di MCP juga, ini juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Tahun lalu, di tahun 2023, mestinya tuh kami 100%. Tetapi di MCP KPK ini eh, ada catatan 8 inovasi pelaksanaan pengadaan itu 84,40%. Ini karena eh, eh pengadaan langsungnya itu hanya 14%. Nah, di sini diketahui ternyata adalah masih rendahnya pengadaan langsung. Jadi ada pengadaan langsung. Ini karena 2023 kan masih boleh tuh dilakukan secara manual. Ada salah satu SKPD yang jumlah pengadaan langsungnya itu ada ratusan paket, ternyata mereka tidak melakukan pencatatan. Nah, ini di, tidak tidak bisa kami deteksi kemarin itu karena tahun lalu itu PP-nya, pejabat pengadaannya itu masih dilakukan oleh pejabat pengadaan yang bukan Japung gitu ya, yang masih di SKPD mereka gitu. Nah, jadi kan lo ini ya. Nah, kemudian ini user guide SPS 45 pengadaan langsung transaksional, pencatatan non tender dan pengadaan darurat untuk PPK. Ini ada saya masukkan di dalam linknya di materi ini beberapa pedoman-pedomannya gitu ya. Tapi di sini saya sampaikan secara sekilas gitu ya. Nah, ini adalah pengadaan alur proses pengadaan langsung. Nah, yang ini yang apa? Untuk pengadaan barang jasa konstruksi itu sampai 200 juta yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Pasti kalau Bapak Ibu sekalian yang di sini jadi Japung, jadi pejabat pengadaan ataupun jadi pelaku pengadaan sudah tidak asing lagi gitu ya.
Jadi paketnya itu draft paketnya dibikin oleh PPK, kemudian dilakukan proses oleh pejabat pengadaan, kemudian pelaku pengadaan itu setelah menerima undangan, dia mendownload dokumen, kemudian mengirimkan data-data penawaran dia. Nah, kemudian ini adalah arus proses penunjukan langsung. Nah, hampir sama seperti pengadaan langsung tadi, tapi kalau penunjukan langsung ini dilakukan oleh Pokja gitu ya, dan nilainya itu di atas dari 200 juta gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pencatatan non-tender. Nah, eh, pertama adalah membuat paket non-tender. Ini dilakukan oleh PPK. PPK dia masuk ke akunnya, kemudian membuat paket tender, lalu memilih KLPD, tahun anggarannya berapa, satuan kerjanya apa, kemudian metodenya apa itu ya. Nah, di sini lalu pilih paket. Setelah kelihatan kode RUP dan nama kegiatannya, kita pilih paket, kemudian kita buat paket. Nah, lanjut, oke. Apabila sudah benar, gitu ya, kemudian kita masukkan lokasi pekerjaannya di mana, kemudian simpan paket. Nah, apabila paket telah berhasil disimpan, ada kelihatan itu ya, data paket telah berhasil disimpan. Nah, kemudian pilih kembali. Nah, di sini kelihatan gitu ya. Pilih paket pencatatannya, pencatatan non-tender. Kemudian lengkapi datanya, tambah realisasinya. Nah, isi nilai PDN-nya berapa, kemudian nilai isi nilai UMK-nya, isi tanggal paket selesai, kemudian uraian pekerjaannya apa gitu ya, misalnya pengadaan apa gitu ya. Kemudian pilih simpan, kemudian jika sudah selesai kita simpan. Nah, ini jenis pengadaan kita pilih apakah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi ataupun jasa lainnya. Kita pilih kemudian metodenya penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, pengecualian darurat atau tender internasional gitu ya. Nah, kemudian form realisasinya kita isi. Kan tadi pagunya misalnya di sini eh, pengembangan dan integrasi sistem katalog elektronik, ini contoh dari LKPP ya, nilai pagunya 1,5, kemudian total nilai realisasinya berapa itu ya setelah dilakukan negosiasi. Nah, kemudian kita masukkan, kemudian kita pilih simpan. Nah, lanjut, apabila sudah ada penyedianya, kita masukkan penyedianya, data-datanya, NPWP-nya, emailnya. Tapi kayaknya kalau kita pilih NPWP-nya kayaknya udah langsung terpanggil gitu ya, data-data dari penyedia tersebut ya. Nah, kemudian kita upload dokumen realisasinya yang telah selesai tadi. Oh, ya. Ini selanjutnya akan muncul form pilih penyedia. Nah, jika memilih penyedia data non-sikap, PPK mengisikan data penyedia ini gitu ya. Jadi kita isi data penyedia non-sikap secara manual gitu ya. Ini kita masukkan nama penyediaannya, CP apa gitu ya, kemudian NPWP-nya berapa, emailnya, kemudian nomor telepon, kemudian alamat si penyedianya. Nah,
kita pilih data non sikap seperti ini. Nah, kemudian kemudian kelihatan kan yang kita centang aja nama penyedianya itu tadi seperti biasanya. Nah, kemudian ini realisasi telah dimasukkan ke dalam kolom realisasi. eh, Dokumen berhasil diupload. Nah, apabila mungkin kita keliru atau bisa kita hapus dan kita ulang. Apabila sudah benar, kita klik simpan. Ya, kita isi tanggal paket selesainya, uraian pekerjaan, kita pilih simpan. Nah, apabila PPK ingin mengubah tanggal selesai, silakan isi alasan perubahan tanggal selesai. Nah, mungkin saja tadi salah entry gitu ya. Jadi masih bisa kita revisi gitu ya. Nah, jika telah selesai disimpan, maka paket pekerjaan akan masuk ke beranda PPK, dapat dirubah realisasinya jika ada perubahan paket selesai yang seperti tadi ya. Nah, kemudian update RUP di pencatatan non-tender. Pilih pencatatan non-tender. Nah, kemudian kita update rencana pengadaannya, RUP-nya. Kemudian pilih eh, SKPD-nya, tahun anggaran, tahun kerja, kemudian kemudian tinggal kita checklist ya. Nah, selanjutnya pilih rencana pengadaan seperti ini, maka RUP-nya akan terupdate. Nah, mungkin ada RUP yang kita update ya, maka harus kita sesuaikan juga. Nah, ada kalanya RUP itu gagal terupdate apabila nilai total realisasi lebih besar daripada RUP. Jadi sistemnya akan memberikan apa tanda gitu ya. Dia gagal terupdate. Nah, mungkin aja kita salah ketik komanya atau nolnya gitu ya, kelebihan. Nah, itu dia tidak bisa diupdate. Nah, kemudian ini perbedaan non-tender, kemudian secara transaksional dan non-transaksional. Nah, pada dasarnya kalau non-tender secara transaksional itu untuk pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Nilainya tuh dari 50 sampai dengan 200 juta. Begitu juga dengan konstruksi sampai dengan 200 juta. Kalau konsultansi itu sampai dengan 100 juta. Nantinya jenis kontraknya adalah SPK dan penyedia harus punya akun di SPSE. Nah, namanya juga transaksional. Tentunya eh, si penyedia itu harus memiliki akun di SPSE karena semua proses kan kita lakukan di SPSE. Nah, untuk yang pencatatan non-tender atau kita sebut sebagai non-transaksional itu hanya untuk pekerjaan barang jasa lainnya, sedangkan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi itu tidak termasuk. Nah, berapa nilainya untuk pencatatan ini adalah sampai dengan 50 juta. Nanti bukti eh, apa kontraknya itu adalah tanda bukti pembayaran, nota atau kwitansi dan karena dia non transaksional, maka penyedia tidak harus memiliki akun di SPSE karena nanti kan yang mencatatkan adalah akun PPK ya. Nah, kemudian ini eh, pada dasarnya kalau yang non tender ini kan barang jasa jasa konstruksi dan jasa konsultasi itu bisa
dilakukan secara e-katalog nih, kecuali jasa konsultan sampai saat ini belum bisa gitu ya. Kemudian kalau di atas 200 barang jasa lainnya konstruksi, nah itu harus dilakukan secara tender di SPSE ke Biro PBJ. Kalau yang eh, jasa konsultan sampai dengan 100 juta. Nah, kemudian untuk non-tender itu sampai dengan 200 juta itu dilakukan dengan apa? Metode pengadaan langsung di SPSE, nantinya menggunakan SPK, demikian juga dengan jasa lainnya dan konstruksi gitu ya. Nah, sedangkan untuk pencatatan non-tender pengadaan langsung itu sampai dengan 50 juta nanti menggunakan kwitansi gitu ya, bukti pembayaran atau kontraknya, kemudian sampai dengan 10 juta bisa menggunakan nota, kemudian stroke, invoice, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jasa lainnya sama juga gitu ya. Nah, sampai di sini demikian Pak Septian, mungkin kita akan mengundang teman-teman untuk berdiskusi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nih sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelum itu, ini belum ada yang resen, Pak. Ada tapi ada yang Ya, apa namanya em, ngetik nih di kolom chat. Saya bacakan ya. Sebelum kita nanti nunggu rekan-rekan yang lainnya. Dari Ibu ya. Narsih. Mohon pencerahan dalam proses pengadaan dengan cara purchasing melalui e-marketplace. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh PPK sebelum proses e-purchasing oleh pejabat pengadaan. Apakah PPK tetap harus membuat dokumen persiapan pemilihan sebelum proses e-purchasing? Terima kasih. Ibu, Silahkan Pak. siapa? Bentar. Ibu Narsih, Pak, di kolom chat. Ibu Narsi, ya. Ya, Iya, kita harus apa PPK-nya harus membuat DPP, Ibu. DPP itu kan dokumen persiapan pengadaan, di situ memuat apa spesifikasi, kemudian tanggal kapan barang itu harus dikirim gitu kan. Dan itu uh, di, diserahkan kepada pejabat pengadaannya kalau apa ya, ya pejabat pengadaan untuk dilakukan proses. Jadi dia mereview dulu juga kan, sehingga dia ada data untuk melakukan pemilihan penyedia mana yang nantinya akan dia 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 apa dia purchase gitu. Nah, kemudian di situ juga dia kan melihat tuh harganya. Nah, spesifikasi barang yang akan dibeli bagaimana, kemudian harganya berapa, bisa jadi nih eh, sering ada kejadian gitu ya. Si PP itu tidak setuju dengan harga misalnya konsumsi nih makanan nasi kotak nil sekarang tuh berapa? Di tempat kami itu 45.000 ya. Nah, 45.000 ternyata di spesifikasi yang disampaikan di DPP itu ikannya cuma satu gitu ya. Nah, itu terlalu mahal gitu. Lalu dia akan melakukan negosiasi gitu. Atau ada juga dia mencocokin gambar dan spek yang disampaikan oleh penyedianya nasi itu jadi kami kan ada ada kenaikan harga nih untuk konsumsi makanan rapat itu sebelum ini nih saya lupa ya nilainya mungkin sekitar 30-an ribu 39 tapi sekarang 45. Nah, si penyedia ada yang lupa dia mengganti gambar makanan yang ditawarkannya di e-katalog itu dengan harga yang sebelum ada kenaikan. Nah, begitu Bu Narsi. Bu Narsi dari mana nih ya? PBJ mana? belum. Baik. Ini Pak, ada yang
apa namanya resen nih, Pak Ya, Pak Jonimar. Joni Pak Mar Jonimar silakan bergabung Pak Jonimar. Halo, Pak Jonimar. dari mana? Dari Pangkal Pinang ya. Iya tadi Pak. Silahkan Pak Halo, Joni. silakan. Eh, Ya, silakan Pak Jonimar. Oh, makasih Mas. Izin Pak Kasman, salam kenal Pak. ya, ya, salam kenal. Ya Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan non-tender dan pencatatan non-tender ini ya Pak. Mm-mm. Ya. Itu yang pertama Pak, seperti Bapak ketahui itu di daerah saya, Kota Pangkal Pinang mungkin untuk nilai paket-paketnya nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan Mm-mm. nilai Pak Kasman yang di Kalimantan ya Bapak ya. Ya, Ya, saya mau sharing Pak, mungkin ada arahan dari Pak Kasman yang memang sudah lama ya terkait di dunia PBJ ini untuk kegiatan konsultasi, Pak, konsultansi ini. Itu kan beberapa pagu anggaran ataupun HPS-nya itu ada yang semuanya itu di bawah 10 juta, Pak, ada yang nggak sampai 20. Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap dilakukan dengan elektronik pengadaan langsung, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tahun ini masih memungkinkan untuk pekerjaan yang PL itu dilaksanakan manual, Pak, tapi tetap kita memproses paket-paket tersebut itu di pencatatan non-tender yang nantinya PPK pada waktu penginputan itu kita dampingi Pak selaku fungsional pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu Pak yang akan kita diskusikan pada siang ini atas pencerahan dari Pak Kasman. Saya ucapkan terima kasih. Mas moderator, terima kasih ya Mas ininya waktu ya. langsung ya, Pak Septian. Langsung, langsung Bapak, Mas silakan Septian. Bapak. Ya, Izin, makasih Mas izin, Septian ya. ya, Silakan Bapak. izin Pak Joni Mar. Konsultannya itu konsultan konstruksi atau konsultan non konstruksi ya, Pak Joni Mar. Ya, ada sebagian yang konstruksi dan ada sebagian yang non-konstruksi, Pak Kasman. Baik Jadi perencana, memang sudah, baik memang perencanaan sudah, maupun pengawasan. Ya, jadi memang sudah dipastikan bahwasannya yang dipilih itu adalah si penyedianya ya, bukan output dari konsultan itu yang bukan, Bapak. kayaknya Oh, bukan, Mbak. oke. Saya Nah, sepertinya di penyedianya. Makanya nilainya itu nggak terlalu kecil-kecil. gede itu. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Nah, Mas. di kami ini ada nih Pak di SKPD Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan itu nil ada ratusan pekerjaan jasa konsultan yang nilainya itu nggak besar. Yang seperti Bapak sampaikan itu ya. Jadi pembuatan pagar, pembuatan ruang kelas baru, pembuatan apalah pokoknya yang apa pekerjaan-pekerjaan konstruksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang nilainya kecil-kecil. Nah, karena kecil-kecil itu ada 18, ada 15 atau bahkan kurang. Kemarin itu kita sarankan sih dikonsolidasikan. Nah, coba itu yang kecil-kecil tadi itu eh, di SKPD yang beda atau sama, Pak? Nah, seandainya di satu SKPD yang sama, kita sarankan sih dikonsolidasikan dulu gitu ya untuk pekerjaan konsultannya yang sejenis gitu kan. Lumayan tuh bisa untuk bahan apa MCP juga gitu kan, karena ada kewajiban kita melakukan konsolidasi itu seperti itu, Pak. Nah, kemudian kan sebenarnya kalau konsultan ini, kalau konstruksi kan berdasarkan Remon ya. Nah, kalau misalnya 10 juta aja mungkin itu ini perencanaan ya, perencanaan kayaknya perencanaan deh, Pak ya. Kalau kecil seperti itu, Pak Jonimar. Pak Jonimar. Ah, ya berarti kan Perencanaan, betul Pak Kasman. Dan yang eh, seperti yang Kasman bilang tadi, OPD Pak Kasman. Benar sekali, Mas. Dalam satu OPD kegiatan ini.
Oh, dalam satu UPD ya, tapi ada beberapa gitu ya. Ya, kalau menurut saran saya sih supaya jangan terlalu banyak apa kecil-kecil gitu dikonsolidasikan ya kalau memang memungkinkan kan mungkin pekerjaannya sejenis kemudian apa ya bisa digabung kayak gitu. Siap, Pak. Atau mungkin perencanaannya perencanaan anu kali ya, perencanaan untuk pemeliharaan bangunan aja mungkin ya. RKB juga ada, Pak. RKB, Oh, bukan berarti ya. pemeliharaan. Oh, sama berarti yang di Ya, tempat sama. kami seperti itu. Ha-ha. Nah, itu tuh kalau kalau ya di apa sih namanya? Dikomunikasikan aja sama PPK-nya mau nggak mereka dikonsolidasikan kayak gitu kan? Mestinya kan bahkan kalau RKB-nya berada ini Bapak di kabupaten ya kalau kami kan di provinsi artinya sekolah-sekolahnya itu berada di kabupaten-kabupaten. Nah, mungkin kita bisa gabung di satu sekolah yang jadi mereka itu gini. Jadi satu sekolahan pagarnya perencananya beda, nanti RKB-nya beda, nanti bikin lab fisika, kimia beda-beda kayak gitu kan, Pak. Ya, Eh, betul, Mas. Nah, kalau mestinya tuh digabung aja gitu ya, bahkan lebih efisien gitu. Bahkan untuk RKB yang sama meskipun berbeda lokasi, satu juga bisa ya, mestinya kayak gitu. Di Hmm. itu Pak. Nah Konsolidasi, Pak. kemudian yang kedua tadi apa ya? Lupa saya. Terkait apakah masih memungkinkan untuk Oh oke. pelaksanaan yang manual, Pak? Tidak melalui elektronik pengadaan langsung. Sedapat mungkin kita lakukan secara elektronik ya, secara digital, kecuali ada hal-hal yang memang nggak memungkinkan. Misalnya tadi ada pengadaan kekecualian gitu ya kan. Kekecualian ini misalnya kayak apa kita ngadaan apa air, listrik gitu, telepon, kemudian hotel gitu ya. Nah, itu kan kekecualian atau misalnya darurat yang kebutuhannya mendadak, mendesak dan perlu penanganan cepat. Nah, kemudian apa lagi ya? Kayak sayembara, kemudian kontes gitu kan. Nah, itu boleh aja manual, tapi selama misalnya eh, kalau boleh di-spill itu pengadaannya apa ya? Eh, Bisa konstruksi, Pak Kasman. Apalagi konstruksi. Nah, iya, bisa konstruksi. Jadi, Nah, terus beberapa solusinya opsi. supaya jalan manual bisa dilakukan kalau misalnya konstruksinya itu sederhana, bisa disederhanakan, bisa pakai e-katalog gitu. Ini masih pemeliharaan atau bangunan baru? Halo, Pak Joni Mar, Ya, konstruksinya? pemeliharaan Oh, dan bangunan baru juga ada, Pak. oh oke. Nah, Hmm, kalau pemeliharaan setahu saya eh, kan kita tuh ada 10 etalase yang diinjeksi oleh LKPP ya. Nah, ada pemeliharaan bangunan. Nah, jadi apalagi pemeliharaan kan pengecatan per meter gitu ya kan eh, betul. yang udah jelas lah gitu satuan harganya itu bisa Ya, pemangkasan bisa Bapak plafon. lakukan Betul. ya bisa dilakukan secara katalog konstruksi gitu ya kan. Hmm, hmm, Ya, jadi tidak di SPSE tetapi sudah di e-katalog artinya udah detail juga udah tercatat juga kayak gitu kan. Nah, kemudian eh, kalau kami sih udah nggak karena kemarin ada instruksi presiden itu, jadi batasnya manual itu di tahun Desember 2023 gitu kan. Nah, tinggal nanti pilih dari 5 metode itu kan ada banyak pilihan juga kan. Ada hmm, e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung gitu kan. Nah, kalau memang nggak memungkinkan banget gitu ya, di luar kriteria itu barulah bisa manual gitu. hmm.
Kalau Siap, siap Pak Kasman. ya, Hmm, karena lebih gampang loh kita itu kalau dilakukan secara elektronik gitu. hmm. Artinya semuanya terukur, historinya juga ada gitu ya kan. Kalau ada kenapa-kenapa, kita gampang apa ya, lebih akuntabel, lebih terukur kayak gitu, Pak Joni Mart. Ya, siap, siap Pak Kasman. Makasih pencerahannya Pak Kasman. Ya, siap. Ya, Mas Septian, makasih Mas. Baik, Bapak Ya, Joni. Pak Ini ada Christian yang dari Nia. yang resen kembali nih Pak Christian. Silakan bergabung Pak Christian di unmute. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Septian. Selamat sore Pak Kasman. Eh, Ya. Selamat sore. Sekilas saya melihat tadi ada memang yang beberapa yang harus saya tanya tadi, tapi ada sudah dijelaskan Bapak. Ini untuk pencatatan ini Pak, pertanyaan saya apakah selain daripada keadaan apa tadi keadaan darurat, kemudian Hmm, pengecualian, kemudian. nah apakah ini bisa direncanakan dari awal ini untuk sebuah pencatatan ini? Artinya, udahlah nanti menyusul saja kita buat manual dulu. Nah, itu yang mungkin yang mau saya tanya prinsipnya seperti itu, Pak. Selain daripada yang darurat tadi dan Hmm, pengecualian. Kemudian, eh, pagu-pagu yang kecil ini, selain daripada swakelola mungkin yang 10 hmm, juta, mungkin hanya pemeliharaan AC mungkin atau pemeliharaan gedung yang mungkin nilainya kecil itu eh, seperti apa juga apakah itu masih kategori untuk pencatatan ini? Kemudian tanggal pencatatan itu Pak, apakah karena ini berkaitan tanggal contoh di tahun hmm. anggaran ini, apakah setelah pakai 2024 ini nanti itu dicatat di awal 2025 atau seperti apa dia Pak? Mohon pencerahan. Siap. Baik Pak, Nah, langsung Pak. langsung saya tanggapi ya, Pak Septian. Silakan. Izin Pak Christian dari Nia Selatan ya. Oh, saya jawab yang terakhir dulu. Kalau Ya, pencatatan mestinya begitu selesai kegiatannya langsung dicatatkan, Pak. Jadi harus di tahun yang sama. Jadi kalau tahun 2024 setelah Bapak lakukan apa penyelesaian pekerjaannya itu maka harus dicatatkan. ya, Ya. Kemudian apakah kalau misalnya kalau darurat ya mungkin kita tidak bisa merencanakan, namanya juga darurat ya. Tapi kalau misalnya kekecualian, nah itu kan di 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 RUP juga kita sudah tahu tuh bahwa di kegiatan ini di tahun ini itu kita lakukan em, apa termasuk pengadaan yang dikecualikan. Maka itu nantinya kan pencatatan ya. Jadi tidak harus dilakukan secara tender dan pencatatan. Sorry, transaksional gitu. Nah, kemudian, oh itu Pak, sebenarnya gini ya kan, sebenarnya kita tuh sudah diberi keleluasaan banget gitu ya. eh Pengadaannya kan kita bagi dua nih, secara swakelola dan melalui penyedia. Sementara melalui penyedia itu ada 5 metode lagi gitu ya kan. Yang paling atas itu adalah processing, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, kemudian kalau tidak bisa yang 4 macam ini barulah kita tender. Nah, menurut kami sih yang kami lakukan sekarang ini, kami udah jarang banget sudah yang melalui manual gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk menghindarinya itu adalah melalui e-katalog gitu ya. Seperti tadi tuh pemeliharaan AC, Pak ya. Nah, pemeliharaan AC itu juga kita
sudah bisa di e-katalog ya. Nah, kemudian di e-katalog ini kita lakukan lagi konsolidasi pembelian. Nah, jadi kayak pemeliharaan itu kita kita lakukan aja setahun kayak gitu kan, atau 6 bulan atau 3 bulan kayak gitu Pak. Apa ya tadi yang Bapak contohkan tadi tuh selain AC pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan bangunan ya, yang kecil-kecil gitu. Nah itu supaya oh ya, itu saya mau nanya dulu di Nias PP-nya harus Japung atau masih boleh yang di SKPD ya, yang hanya punya sertifikat PBJ. Sementara kami masih kebanyakan di SKPD, Pak. Karena mungkin Karena jamnya nggak banyak ya. Japungnya masih belum Oke, ya ini. masih mungkin sih ya, karena Nah, ada SE itu ya. Karena nah, kalau di kami iya. sebenarnya juga nggak terlalu banyak banget, tapi kami lebih dari 60 persen gitu ya keterisian Japungnya. Maka kemarin sebelum keluar SE apa nomor 1 2024 itu kami sudah membagi Japung kami itu untuk menjadi PP di 118 SKPD. Jadi PP kami ini memang kelimpungan nih Pak Christian gitu ya, karena terlalu banyak paket yang ditangani mereka. Nah, tapi strateginya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin seperti makan minum gitu ya, kemudian ATK, kemudian ada pemeliharaan apa segala macam, itu tuh mereka lakukan konsolidasi transaksi atau pembelian. Jadi 6 bulan gitu ya, 1 tahun gitu Pak. Iya. Nah, jadi itu si SKPD juga nggak merasa dilambat-lambati gitu ya. Dan otomatis kan tercatat. Oh, maaf, nih anu rumah saya ini di samping musola. Ada aja. Baik, ditunggu sebentar Bapak Ibu-Ibu. Ini ada adzan sebentar di lingkungannya Pak Kasman. Jadi kan pencatatan itu Pak Christian itu kan dilakukan pada kegiatan metode pemilihan di luar purchasing ya, di luar e-katalog, di luar di bela pengadaan mungkin di luar itu. Nah, kalau tender itu kan sudah pasti dia transaksional, artinya tercatat langsung di sistem. Ini di pengadaan-pengadaan lain di bawah 200 juta. Kalau kita melakukan melalui SPSE itu kan tercatat sebagai transaksional. Nah, kegiatan di luar itu yang di luar itu yang tidak melalui SPSE. Kalau dari bahan yang diberikan Pak Kasman itu kan di situ dijelaskan bahwasanya itu dilakukan terhadap pengadaan langsung dengan proses non SPK di mana ada bukti 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 pembelian, kwitansi, mungkin nota itu mungkin. Tapi kan sekarang itu untuk pembelanjaan di bawah 50 juta itu kan kita lebih baik menggunakan fitur-fitur di bela pengadaan lebih enak lagi kan. Nah, mungkin juga ada kemungkinan yang bisa untuk terjadi masih pencatatan itu tentang konsultansi, jasa konsultansi. Tapi saya sepakat dengan saran Pak Kasman tadi bahwasanya kalau yang kecil-kecil itu kenapa tidak dikonsolidasikan? Tapi tentunya melihat prinsip juga, prinsip di Perpresnya. Nanti jangan-jangan dikonsolidasikan malah harusnya ke yang kecil-kecil malah jadi badan usaha. Itu juga mesti dilihat memang, mesti dikaji kembali.
oleh PPK-nya. Mungkin itu tuh masukan-masukan. Tapi kata Bapak tadi menarik. Apakah ini kita bisa rencanakan di awal, merencanakan pencatatan? Nah, saya rasa itu keliru Pak, hati-hati. Di pencatatan di sini kan digunakan untuk transaksi-transaksi yang sejatinya yang memang tidak memungkinkan untuk sistem dilakukan kayak semacam apa namanya ketika keadaan darurat terus kegiatan-kegiatan yang dikecualikan mungkin. Itu juga kegiatan yang di pengecualian juga mesti dilihat apakah di RUP-nya dia masuk kemana. Kadang-kadang kebanyakan keliru di sewa kelolakan. Itu juga mesti dicek dari awal terkait masuknya kegiatan-kegiatan yang dikecualikan itu. Mungkin itu udah kembali nih Pak Kasman. Silakan Pak Kasman. Ya, makasih Pak Septian. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumah saya ini persis di samping musola. Jadi di sini di Indonesia Tengah lagi apa masuk sholat asar gitu. Tadi ada ajan. Saya nggak terlalu dengar tadi Pak Septian, tapi terima kasih. Sekilas saya dengar, memang benar ya tadi terkait dengan yang Pak Christian, kemudian Pak Joni Mar. Nah, terkait dengan yang konsolidasi itu, kita kembali kepada peraturan pemaketan pengadaan ya, Pak Septian ya. Jadi ada paket yang dilarang dipecah-pecah, tapi ada sebaliknya juga yang apabila digabung-gabung malah jadi besar gitu ya. Jadi kita kembali ke situ. Tapi kalau informasinya Pak Joni Mar tadi kan kecil-kecil ya, paling di bawah berapa tadi? Di bawah 10 gitu kan. Kalaupun digabung nggak mungkin sampai 10 juga gitu ya kan. Jadi nggak sampai 100 juta seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan pencatatan juga seperti itu benar yang disampaikan oleh Pak Septian itu. Kita juga harus hati-hati. Kita kembali lagi kepada perencanaan di awal gitu ya. Harusnya kan sudah kita rencanakan di awal yang nantinya itu sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita masukkan juga metodenya juga udah jelas di RUP gitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada teman-teman yang keliru gitu ya. Dibilangnya itu swakelola, padahal itu menggunakan penyedia. Jadi pinjam bendera, mengadakan konsumsi, ATK, nah itu dibilang eh, swakalola. Padahal kan itu jelas pakai penyedia gitu ya, tapi mereka mengerjakan sendiri, dikerjakan sendiri oleh SKPD seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini memang apa situasinya kok lagi menjelang Lebaran ya. Masih sepi. Jadi Pak Christian eh, ada tambahan Pak Christian? Ada yang kurang jelas atau seperti apa? Ah, cukup Pak, sudah cukup dulu. Sudah Sudah cukup. cukup. Jadi intinya eh, semua kita paksakan dulu untuk transaksional. Kalau kalau Ya. kalau pencatatan itu untuk kegiatan-kegiatan yang tadi darurat terus mungkin kan dalam keadaan-keadaan tertentu. Masalah supaya supaya ini Pak apa namanya ada penilaian penyedia juga. Kalau pencatatan itu belum belum dapat penilaian belum belum ada langkah penilaian di belakang. Ini tidak ada lagi yang resen Pak Kasman, tapi ada yang bertanya banyak ini di kolom chat. Saya bacakan satu-satu atau langsung bergabung aja ya. Salah satunya ini ya, saya langsung gabung Freyzone, aja deh. Bapak Freyzone. Bisa bergabung Pak? Ini maksud dari pertanyaannya seperti apa? Silahkan langsung. Ya, Bapak. Ah, siap. Masih belum belum di unmute Bapak. Tolong di unmute dulu. Ah, belum ada suaranya ini. Bapaknya di Ya, mic-nya belum dibuka. ya. Nah, siap. Ya, terima kasih Pak Setian.
Silakan Bapak. Bapak Kasman dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak, di Provinsi Maluku. Siap. Ya, yang tadi saya sampaikan di kolom chat itu, Pak, terkait dengan metode terkait dengan pengecualian, Pak. Pengecualian metode non-tender itu yang digunakan metode dikecualikan, maksudnya dikecualikan, Pak. Hmm. Eh, itu digunakan seperti apa, Pak? Karena kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, PPK ataupun terkadang PPK-nya itu masih dirangkap oleh PA, Pak. Sehingga kadang PA-nya bukan yang input tapi operator yang membantu PPK. Terkait dengan metode yang pengadaan dikecualikan itu terkadang diinput oleh PPK, tetapi kebanyakan semuanya diinput seolah di paketnya itu dikecualikan. Paket-paket yang untuk pengadaan barang ataupun jasa lainnya. Makanya eh, untuk ketahuan Bapak Ibu, saya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kebetulan eh, saya selaku masuk di Pokja Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga. Cuma kami belum yang memiliki jabatan fungsional, Pak. Kami masih masih sementara berproses untuk dia punya rencana aksinya dan yang kami memperoleh hambatan yaitu pada setiap OPD itu masih penginputannya secara yang mau dibilang acak-acakan begitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak Kasman. Terima kasih. Siap. Ya, langsung ya Pak Septian. Pak Prejon dari Tanimbar Ya. ya. Tanimbar ini penghasil cengkeh ya. Eh, Ya, Pak. Kalau Penghasil Tanimbar cengkeh. kami, maaf Pak, saya potong. Kalau kami di ujung dekat dengan Australia, Pak. Kalau Bapak pernah dengar Blok Masela yang sementara sementara lagi diproses dia punya untuk itu di itu Pak di Kepulauan Tanimbar udah di ujung dekat Australia, Pak. Tapi di Wow. bagian Provinsi Maluku, tapi kami agak jauh di bagian Ya. lebih ke selatan, Pak. Iya, saya tuh dengar nama kota Bapak itu waktu masih sekolah dulu kan. Yang penghasil apa? Eh, Kalau yang Bapak maksudkan cengkeh itu di Banda, tapi kami masih turun ke bawah lagi, Pak. Masih di oh, bawah lagi. Kami oke. masih di bawah lagi. Kami lebih ini dominannya masyarakat itu untuk tenun ikat tanimbar, Pak. Siap. Nah, Ya, Pak. jadi menjawab dari yang Pak Prejon tadi, mungkin maksudnya Pak Prejon, eh, Bapak itu ngadakan barang jasa eh, pengadaan pengadaan yang dikecualikan gitu ya. Jadi pengadaan Ya, yang betul, Pak. dikecualikan. Betul, Pak, Jadi betul. kan, eh, nah untuk pengadaan yang dikecualikan ini tentunya dia tidak non tender, artinya paketnya adalah paket non tender yang bukan transaksional sehingga boleh dilakukan pencatatan. Nah, yang dikecualikan tuh apa aja gitu ya kriterianya, eh, apa bisnis yang udah mapan gitu ya, bisnis yang udah mapan, kemudian eh, apa tuh Pak Septian, konferensi yang dihadiri oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menindaklanjuti komitmen internasional gitu ya kan. Nah, itu dikecualikan. Artinya itu tidak bisa direncanakan, jadi bisa langsung di 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 apa ya? Ditunjuk misalnya event organizer-nya. Nah, kemudian kalau eh, bisnis yang sudah mapan itu seperti hotel gitu ya kan. Kemudian
hotel juga, tapi hotel sekarang juga sudah ada di Bela Pengadaan ataupun di purchase di e-katalog gitu ya. Tapi memang ya dia kekecualian. Nah, kemudian kayak PDAM, kemudian telepon, kemudian koran, atau pengadaan barang jasa yang harganya itu udah jelas gitu ya. Nah, itu juga masuk ke kecualian. Kemudian apa lagi Pak Septian? Seperti kayaknya ada pertanyaan di bawah nih, seperti yang appraisal gitu ya. Kemudian pengacara yang memang itu itu bukan bukan kekecualian sih. Itu masukan ya. Ya dikecualikan tapi dia boleh penunjukan. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi nanti mungkin saya share lagi ininya tadi ya. Eh, Nah, jadi itu boleh dilakukan tanpa apa non tender gitu ya, secara non tender, kemudian dengan pencatatan. Nah, jadi pilihannya di sini Pak. Gimana ya awalnya tadi ya? Nah, di sini. Ini kelihatan nggak Pak Septian? Kelihatan Bapak, Bisa. kelihatan. Tinggal dibesarkan Nah, saja. jadi, oh ya oke. Gimana tadi membesarkannya? Di view di bawah Pak. Nah, di bawah terus Bisa kelihatan sebelum Pak. plus Bisa. sebelum plus minus itu. Anu, Hmm. ini di laptop saya ini penuh gambarnya, jadi fiturnya Oh, nggak kelihatan. siap siap. Tar. Nah, ya ini udah Pak. Nah, jadi di sini Pak, nanti eh, pakai akun PPK ya meskipun dibantu oleh operator juga nggak apa-apa kan, biasanya juga memang dipercayakan atau ditunjuk. Nah, jadi yang pengadaan secara pengecualian tadi itu tuh masuknya di sini di pencatatan non tender. Nah, ini kan ini ada pilihan ini Pak, ada tender, ada kalau tender kan kalau tender ini otomatis dia udah apa sudah terdokumentasi gitu ya. Kemudian non tender itu yang penunjukan gitu ya. Nah, itu juga langsung. Nah, di sini masuk di pencatatan. Nah, nanti di pencatatan ini ada lagi pilihannya Pak. Nah kan jadi pencatatan non tender, pencatatan swakalola, pengadaan darurat. Jadi kalau yang dikecualikan tadi yang masuk di non tender ini, nanti itu ada pilihannya lagi Pak. Di sini ada tadi. Mana sih? Nanti ada pilihannya gampang kok. Itu di slide saya yang terakhir itu ada barcode. Nanti Bapak silahkan scan. Di situ ada beberapa pedomannya. Nah ini Pak. Nah jadi nanti kan di dipilih jenis pengadaannya apa. Ini kan pencatatan non tender. Nanti ada pilihan jenis pengadaannya apakah eh, konsultan, barang, jasa, kemudian jasa lainnya. Nah, kemudian eh, metode pemilihannya juga nanti dipilih tuh. Nah, ini pengadaan langsungkah? Jadi non tender tadi ada pilihannya non apa penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, pengecualian, darurat atau internasional, Pak. Itu. Nah, kemudian apa lagi tadi tuh si Pak Rejon? Itu aja Pak. Nggak apa-apa Pak. Makasih Ah, banyak Pak. ya, ya, ya. Sama-sama. Kemudian ada lagi ya nih di bawah Ini Pak Pak, di Rejon. bawah Pak Frejon ada s- Ibu Sadia Nur. Oke. Untuk jasa konsultan Ini untuk jasa apresiasi. konsultan apresial pengadaan tanah untuk jalan
lingkar sebesar 16 juta apa termasuk non-tender manual Pak atau sudah elektronik dilaksanakan di tempat Bapak katanya. Ini jasa konsultansi apresial Pak. Apresial ini kalau kami sih eh transaksional, transaksional. Tapi eh ini kan 600 ya. Tapi bisa non tender transaksional, Bu. Oh ini katanya Pak Sadianur ini Bapak. Pak Sadianur bisa gabung Pak dengan kami Pak. Oh ya, silakan. Halo Bapak Pak Sadianur. Oh, dia nanyain aja nih, apakah Mm-mm. termasuk non tender manual, Pak? Kalau kami bukan non tender gitu ya. Jadi udah Ya, di situ pilihannya tuh non tender tapi di SPSE gitu. Lebih siap. gampang gitu ya. Lebih gampang, kita tinggal milih kan tuh. Nah, karena Mm. ini 600 jadi bisa dilakukan oleh Pokja. Ya, tambahan tadi Pak Berarti Kasman langsung terkait. Mm-mm. Halo. langsung pokok berarti Pak ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, gimana Pak Berarti Sadianur? berarti bisa langsung di Pokja berarti Pak ya. Ya, di Berarti Pokja. bukan bukan e-katalog berarti. Oh, Kalau yang sementara e-katalog Sementara belum belum boleh belum untuk boleh Pak ya. jasa konsultan. Konsultasi. Oh, ya. Heeh. baik tadi ada tambahan mohon izin terkait barang jasa yang dikecualikan kita lihat di pasal 61 Perpres Ya, ya. 12. Tambahan Pak tadi yang dikeluarkan Pak Kasman Mm-mm. itu dua, eh, yang dilaksanakan berdasarkan tarif resmi itu yang pertama, yang kedua itu yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Tambahannya adalah pengadaan pada layanan Badan Layanan Umum BLU. Setelah itu pengadaan yang diatur oleh peraturan-peraturan lain di luar Perpres, artinya ada peraturan perundangan lain. Jadi itu dikecualikan dari Ya. dari pengadaan barang jasa biasa Oh, ya. kalau Mungkin ada tambahan dari Pak kalau harga yang Siap? telah ditetapkan oleh pemerintah itu seperti ini ya, yang SPBU, Ya, BBM. Hmm. tarifnya yang dipublikasikan secara Nah, luas kepada nah, jadi masyarakat ya. jadi itu kita langsung aja ke apa, ke SPBU gitu ya kan. Ya, langsung siap. Nah, langsung. Nanti Tapi nanti realisasinya dicatatkan. ya Nah, nah. realisasinya diinput di pencatatan. Mungkin ada tambahan dari Oke. Pak Muji Nah, nih, Pak Kasman. ya silakan Pak Muji. Halo Pak Muji, Nggak ada, menyimak aja, lanjut aja. menyimak. Lanjut ya. Prof Muklis, Prof Muklis, ada tambahan Prof Muklis? Lanjut. Di mana nih? Lanjut Kayaknya di siap. jalan juga nih. Enggak. Mudik ya. Oh ya, kemudian yang BLU tadi, BLU itu tadi mestinya nanti akan, alhamdulillah di tempat kami juga sudah ada per pergubnya gitu ya, peraturan gubernur yang mengatur tentang pedoman pengadaan barang jasa BLU, dan itu ngatur secara umum gitu ya, misalnya batas jenjang nilai gitu ya, pengadaan langsungnya berapa gitu ya kan. Terus untuk yang lebih detailnya nanti diatur oleh Perdir atau peraturan kepala BLUD-nya itu. Jadi itu memang masuk dikecualikan, bahkan dia kan tidak mengikuti Perpres gitu ya. Kalau sudah ada Pergub, Perwali ataupun Perdirnya. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Kita punya waktu 15 menit lagi nih. Kalau nggak ada ya udah. Bisa Siap, ditutup bulan aja. puasa. Ya, bulan puasa nih Pak Muji. Iya, Bulan bos. puasa memang. Mm-mm. Baik,
eh oh ini apa ini? Oh ya, baik, Bapak-bapak, alhamdulillah eh sudah tidak ada lagi pertanyaan lagi mungkin ya. Eh, Sebelum kita akhiri, eh, kami ingin mendengar closing statement dari Pak Kasman. Kami persilahkan Pak. Ya, makasih Pak Septian. Closing statementnya saya pantun aja deh. Ini ada Pak Joni Mar yang mewakili Pak Nasir yang Raja Pantun. Makan ketupat pakai sambal terasi dan wader. Ayo jangan lupa catat tiap transaksi non tender. Cakep. Pergi ke sungai memancing wader, melihat ikan di air berloncatan. Walaupun pengadaan non tender tetap harus lakukan Cakep. pencatatan. Nah, kemudian yang terakhir, burung gagak, burung kenari, kicau merdu di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita kembali suci. Demikian, Amin. terima kasih Pak Mugi, Pak Muklis, khususnya Pak Septian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. ini closing statement yang berikutnya dari Pak Muji Santosa. Waktu dan layar kami persilahkan Pak. Atau Bapak Ibu yang berikutnya hormat, dari saya ucapkan terima Pak kasih atas kehadirannya dalam pembahasan pengadaan langsung ini. Nah, semoga ini menertibkan semua yang selama ini kita lakukan dan kita karena aspeknya kecil-kecil banyak kita malah kurang tertib dan harganya memang harga yang mencerminkan harga pasar. Demikian, terima kasih. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kasman, Pak Septian, Pak Mukhlis, Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Muklis, Prof, dari Pak Inspektur ini. Saya deg-degan aja sekarang nih lihat Pak Muklis takut diperiksa. Ya sih, apa namanya, memang betul yang disampaikan Pak Kasman, Pak Muji tadi. Sekarang itu kan memang mungkin kadang agak bingung juga ya Pak Kasman. Ini apa namanya, dikecualikan atau apa, tapi karena pergeseran ada teknologi, ya kan, sehingga hal-hal yang tadi dikecualikan seperti hotel misalkan, itu bergeser menjadi dikatalogkan kan bisa, diprocessingkan kan bisa gitu kan. Jadi selama itu bisa menggunakan teknologi, nah itu memudahkan, saya kira pasti akan lebih memudahkan kita lah, baik dari sisi prosesnya maupun dari sisi pertanggungjawabannya. Ya kan, pertanggungjawaban kan juga sederhana juga di dalam purchasing. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ketemu di tanggal 16 ya. Bapak Ibu semuanya di 16 April terkait dengan penyelesaian kontrak pekerjaan konstruksi yang mangkrak gitu kan. Jadi selamat yang mudik, hati-hati di jalan. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Salam buat keluarga di rumah dan selamat apa namanya, menanti Idul Fitri. Lanjut Pak Septian. Baik, terima kasih. Eh, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Eh, Kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Kasman. Kita juga sudah berdiskusi. Eh, Banyak yang sudah disimpulkan oleh Pak Kasman, oleh Pak Mudi, serta Pak Muklis itu mungkin ke depan dapat memberikan masukan, arahan, serta bimbingan kepada kita agar dapat melaksanakan tugas eh, dalam proses pengadaan barang jasa dengan baik, eh, sehingga memberikan apa namanya effort yang baik bagi dinas kita juga. Mungkin itu saja. Salam ke semuanya yang sedang melakukan eh, ibadah puasa. Kalau yang dalam perjalanan mudah-mudahan diberikan kelancaran Amin. sampai tujuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi